wa aminu bima anzaltu minal Qur'an, dan berimanlah kalian dengan apa yang aku turunkan minal Qur'an, daripada Al-Qur'an, musaddiqan, yang membenarkan, ay muwafiqan bitauhidi, yaitu yang sesuai dengan tauhid, wa sifati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ba'di syara'i', dan sebagian syariat-syariat. Lima ma'akum, terhadap apa yang bersama kalian, minat Taurati, daripada kitab Taurat. Musaddiqan lima ma'akum, ya, minat Taurat. Wala takunu awwala kafirin bih, ay bil Qur'an, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang pertama kali kafir dengannya, yaitu Al-Qur'an, dengan Al-Qur'an, minal Yahudi, dari kalangan Yahudi. Fa inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinata wa fiha Quraidah wan Nadir fa kafaru bihi sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke Madinah, yang mana di Madinah itu ada Bani Quraidah, Nadir, fa kafaru bihi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka kafir dengannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma tataba'at sa'irul yahudi 'ala dzalikal kufri, kemudian mengikutilah seluruh orang-orang Yahudi atas kekafiran mereka itu. Wa yuqalu, dan dikatakan pula, wala takunu awwala man jahada ma'al ma'rifati, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang pertama kali daripada mengingkari bersama dengan pengetahuan. Li anna kufra Quraisyin, di situ al-ma'rifati ba'alif lam ay ma'rifati sifati Muhammadin, ay ma'rifati haqqi ma anzalallahu ala Muhammadin, tentunya kan itu kan. Maka ba'alif lam, ma'rifah apa, pengetahuan apa kan, itu ma'rifat tadi. Jadi kan dia tahu itu, jangan jadi orang pertama kali mengingkari, padahal tahu. Terus li'anna kufra Quraisyin, karena sesungguhnya kekafirannya orang Quraisy, kana minal jahli, itu adalah di situ minal ke ma'al. minal. Di sini ma'al, beda. Kana minal jahli, karena kekufuran orang-orang Quraisy itu adalah karena kebodohan. Wala ma'al ma'rifah, tidak dengan pengetahuan. Nah, jadi orang kafir Quraisy itu kafir ya masih mending dia. Kenapa? Karena memang mereka itu kan orang yang tidak punya pengetahuan tentang kitab-kitab sebelumnya. Nah, orang Yahudi ini kan kafir buruk benar, karena mereka itu tahu, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, kan itu. Mereka kenal Nabi Muhammad itu lebih daripada mereka kenal seperti anak-anak mereka sendiri. Nah, itu jadi ini ayat ini surah Al-Baqarah ini banyak cerita orang Yahudi, manukan Bani Israel. Madaniyah, karena konteksnya Nabi saat itu sedang di Madinah. Nah, Quraidah Nadir itu Bani di orang Yahudi itu ada Bani yang terkenal bubuhan keturunan Quraidah dan Nadir. Nah, akhirnya nanti Quraidah ini itu diusir. Diusir ketika setelah perang Khandaq, itu dihukum oleh Rasulullah dan para sahabat karena mereka mengkhianati piagam Madinah. Perjanjian piagam Madinah itu pokoknya bila Madinah diserang maka ikut membela. Tapi buat Quraisyah, buat Yahudi itu ketika Nabi SAW lawan sahabat dikepung di kota Madinah buat azab kan, mereka malah mau membela Abu Sufyan, membela Sekongkol. Nah, oleh karena itu akhirnya mereka diusir. Kayak 7 Bani Nadir. Nanti kita menyusul Bani Qainuqa. Nah, termasuk nanti ada pulang Yahudi Khaybar. Banyak perkumpulan Yahudi di Madinah zaman itu. Nah, itu nanti yang lebih jelasnya juga bisa dibaca di surah Al-Hasyr. Pengusiran. Terus wala tashtaru bi ayati, dan janganlah kalian menjual ayatku. Bikatmani sifati Muhammadin. Jadi kata syira dengan baik itu memang terkadang bisa dikatakan syira itu beli, bisa dikatakan ngejual. Wa syarahu bisa manin baksin darahima ma'dudah. Itu contoh kata syira dimaknai dengan baik. Wa syarahu, dan telah menjual bubuhan kafilah itu kan akan Nabi Yusuf bisa manin baksin dengan harga yang murah. Nah, darahima ma'dudah. Nah, ini di sini jangan kalian menjual dengan ayat-ayatku, ya kan? Bikatmani sifati Muhammadin. Kitmani, ya, kitmani, menyembunyikan sifat Nabi Muhammad SAW. Tamanan qalila, dengan harga yang sedikit. Iwadon yasiron, yaitu ya sama alat tukar yang sedikit. Wadhalika li'anna u'asa al-Yahudi misla Ka'b bin al-Ashraf wa Huyai bin Akhtab wa amsalihima, karena sesungguhnya
para pemuka Yahudi seperti Ka'ab bin Al-Ashraf dan Huyai bin Akhtab atau Wa semisal wa keduanya, amsalihim wa atau amsalihima, ke ru'usalih misla. atau semisal dengan mereka berdua, kanu ya'khuduna min safaratil yahudil hadaya. Mereka itu dahulu mengambil dari kalangan bawah orang-orang Yahudi itu hadiah. Wa'alimu annahum law ittaba'u Muhammadan, dan mereka mengetahui bahwasanya jika mereka itu mengikuti Nabi Muhammad, lan qat'at anhum tilkal hadaya, maka akan terputus dari mereka itu hadiah-hadiah. Ya. Fa'asarru 'alal kufri, maka mereka menetap di atas kekufuran, li'alla yanqati'a anhum dzalikal qadru al-muhaqqaru, agar tidak terputusnya dari mereka itu bagian yang Hina dihina, remeh. Dunia kan, dunia itu bahkan lebih mulia sayap nyamuk. Nah itu terus wadzalika Wadzalika li'anna dunya kullaha binisbati ila din qalilatun jiddan. Hal itu karena sesungguhnya dunia itu seluruhnya jika dibandingkan dengan agama qalilatun jiddan, itu sangat sedikit. Sudah qalilah jiddan loh. Terus summa tilkal hadaya kanat fi nihayatil qillati binisbati ila dunya. Hadiah itu sama juga enggak ada dunia. Nah itu memang para pembesar Yahudi itu ya kayak ulama-ulamanya lah, Ka'ab bin Al-Ashraf, Huyai bin Akhtab, mereka itu kan dapat juga servis daripada para umat, tapi umat yang awamnya, umat Yahudi yang awam-awamnya memberikan hadiah segala macam. Wah, makanya aku nak ngasih itu. Nah, jadi mau kita bisa lihat, nah, walaupun ini konteksnya ke orang Yahudi, tapi kan banyak juga terjadi di kalangan orang Islam ketika awam mengatur ulama. Nah, artinya ketika orang yang awam tapi bisi duit kan, orang-orang sugih misalnya, lalu memberikan ulama hadiah-hadiah, nah ulama tuh kena akan bisa kayak kisah Ka'ab bin Ashraf ini juga, nang bujur harusnya tuh nah kadawan itu sampaikan kenapa, karena tersinggung kena lawan haji anu jemaah. Wah itu kan, nah itu wala tastaru bi ayati samanan qalila itu. Saat sekarang hadiah yang diberikan oleh pengikut Yahudi itu dibandingkan dengan dunia itu kan sedikit. Dunia itu dibandingkan dengan jalan yang benar, agama yang benar, akhirat kan ada apa-apanya. Nah makanya samanan qalila. Jadi itu ya hati-hati juga kita lah sebagai orang Islam. Wa iya ya fattaqun, dan hanya kepadaku hendaklah kalian bertakwa. Ya, jadi iya itu mendahulukan maf'ul bih lah, maka itu taksis hanya kepada saya. Terus Hai fakhafuni fi sya'ni hadzal nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu takutlah kalian kepadaku dalam urusan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka takut dengan urusan Nabi. Terus Wala talbisul haqqo bil batil, dan janganlah kalian mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan, wa taktumul haqqo, dan menyembunyikan kebenaran. Wal ba'u, dan huruf ba di sini lil isti'anatu, itu sebagai itu fungsi ba itu kan banyak. Salah satunya ada ba lil isti'anah. Nah, isti'anah itu kan dia menolong. Wala talbisul haqqo bil batil. Jadi maknanya Pak, wala tukhallitul tukhallitul haqqo bisababis syubhat. Jangan kalian mencampurkan yang benar itu. Bi itu isti'anah, bisababis syubhat. Jadi kadang bi itu bisa bermakna isti'anah, tapi bisa juga kada. Nah, misalnya kayak ini. Khalaqallahu samawati wal ard bi qudratihi. Itu kada boleh diarti isti'anah. Allah menciptakan langit dan bumi. Mun diarti isti'anah dengan pertolongan kudrahnya Pak. Itu kan kada cocok. Nah, ini dengan sebab kan model kayak itu. Misalnya ini perkataan orang biasanya yang mengatakan bijadihi, dengan semangatnya. Nah, dia mencapai apa yang dia hendaki misalnya. Nah, isti'anah di sini sebab jangan kamu mencampur yang benar dengan sebab asyubhat. Bil batil dengan sebab dengan sebab asyubhat. Terus allati turidunaha 'ala sami'in, yang kalian lontarkan ke atas orang-orang yang mendengar. Wa dzalika li anna nusus al-waridata fi Taurat wal Injil fi amri Muhammadin kanat nususan khafiyatan. Karena hal itu karena sesungguhnya nas-nas yang terdapat di dalam Taurat dan Injil
fi amri Muhammadin, tentang perkara Nabi Muhammad itu, karena khususun khafiyatan, adalah nas-nas yang sama, khafiyah sama. yang sama. Yahtaju Yahtaju fi ma'rifatiha ilal istidlal, yang membutuhkan dalam pengertiannya kepada istidlal. istidlal. Itu metodologi mencari dalil kan, istidlal itu kalau dalam fikih. Tsumma innahum kanu yujadiluna fiha. Nah, kemudian mereka itu gaulnya biasa berdebat tentang hal itu. Wa yushawishuna wajhat dalalah 'alal muta'ammilina fiha bisababi ilqa'i syubhat. Dan mengacaukan arah dalalah yang di Taurat itu kepada orang yang merenungi ayat tersebut, al muta'ammilin fiha bisababi ilqa'i syubhat, dengan sebab niat untuk melemparkan syubhat-syubhat. Jadi nang ayat itu menunjukkan tentang Nabi Muhammad, nah di alihnya segala macam sehingga maknanya kada ke situ lagi menurut bubuannya. Nah, wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahui ma fi idlalil khalqi, apa yang ada di dalam penyesatan makhluk minad dhararil azim, itu termasuk daripada bahaya yang besar al-aid, yang akan kembali alaikum, atas kalian yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Wa dzalika li anna talbis shara sarifan lil khalqi an qabulil haqqi ila yaumil qiyamah. Dan hal itu karena sesungguhnya at-talbis itu talbis tadi membuat samar, membuat berpalingnya manusia atau makhluk itu. Sarifan itu menjadi pemaling, aslinya menjadi memalingkan manusia makhluk daripada menerima kebenaran, qabulil haqqi sampai hari kiamat. Nah, itu kan dosanya luar biasa tuh. Bebuhan ulama-ulama Yahudi nang bikin subhat-subhat tadi. Nang mulai zaman Nabi diterima tafsiran mereka sampai zaman sekarang nih orang nang kada beriman nih. Itu kan dosanya luar biasa. Nah, terus wada'yan lahum ilal istimrari 'alal batil ila yaumil qiyamah. Dan menjadi penyeru bagi mereka kepada berterusnya atas kebatilan sampai hari kiamat. Tsumma dzakarallahu luzum asy-syara'i 'alaihim ba'dal iman. Kemudian Allah menyebutkan kewajiban menjalankan syariat atas mereka itu setelah beriman. Wa aqimus shalah ay atimus shalawati. Kan amino. Nah, amino itu nanti setelahnya sholat, ruku. Nah, ruku sholat itu kada kawal mun kada beriman kada diterima Tuhan kan. Nah, makanya amino dulu. Wa amino hanya nanti setelahnya itu aqimus shalah segala macam. Nah, terus waqimus shalah, dan dirikanlah salat, ai atimus shalawatil khamsah, yaitu sempurnakanlah salat yang 5 waktu. Wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat, ai tu zakata amwalikum, itu berikanlah zakat harta kalian. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Nah, ini dalil salat jamaah. Terus sallu as-salawatil khamsa ma'al musallina Muhammadin wa ashabihi fi jama'atihim, yaitu salatlah kalian salat 5 waktu bersama orang-orang yang salat, yakni Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya fi jama'atihim, dalam kelompok mereka, dalam jamaah mereka. Wa khassallahu ar-ruku'a bidzikri, dan Allah mengkhususkan ruku' dalam ayat ini. Tahridan lil yahud 'alal ityani bi salatil muslimin. Itu sebagai anjuran, motivasi bagi orang-orang Yahudi atas untuk melaksanakan sholat dengan sholatnya kaum muslim. Karena orang Yahudi kan balas, kami sembahyang aja. Tapi kan sembahyang Yahudi berdiri aja. Sembahyang orang Yahudi itu berdiri. Maka Nabi Sulaiman kan zaman syariat Nabi Musa juga kan, Nabi Sulaiman itu kan ketika Sidin meninggal itu kan dalam keadaan berdiri. Itu sholat di zaman syariat bahari zaman Nabi Musa dan Nabi Sulaiman itu sholatnya berdiri. Nabi Isa sujud. Nah, syariat kita yang Nabi Muhammad ini rukunya ada. Nah, kenapa disebut ruku di sini? Supaya seakan-akan mengatakan sholatlah kamu dengan sholatnya yang syariat nah ada yang sekarang ini. Karena ruku itu kekhususan umat Nabi Muhammad SAW. Nah, mana tadi? Innal yahuda la ruku'a fi sholatihim. Orang Yahudi kan tidak ruku. Maka annahu ta'ala qala, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala kata, shallus salata dzatar ruku'i fi jama'atin. Salatlah kalian salat yang memiliki ruku bersama di dalam jamaah. Ta'muruna an-nas bil birri,
Kenapa kalian menyuruh manusia dengan berbuat kebaikan? Wa tansawna anfusakum, sedangkan kalian melupakan akan diri kalian sendiri. Ruya, telah diriwayatkan an Ibnu Abbasin, daripada Ibnu Abbas, annahu qala, bahwasanya dia berkata, inna ahbaral madinati, sesungguhnya rahib-rahib di Madinah, idza ja'ahum ahadun, jika datang kepada mereka seseorang fil khufyati, dalam keadaan sendiri, ketika sendiri, dalam keadaan tersembunyi-sembunyi, khufyah, dalam keadaan sembunyi-sembunyi, Hmm. isti'lami amri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, untuk mencari penjelasan tentang perkara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalu, mereka para rahib berkata, huwa shadiqun fima yaqul, dia Muhammad itu jujur dalam apa yang dia katakan, benar. benar. Wa Wa amruhu, amruhu haqqun, dan perkaranya perkaranya itu perkara yang benar. dibawa Nabi itu benar. Fattabi'uhu, maka ikutilah dia. Wa hum kanu la yattabi'unahu, sedangkan Mereka mereka kada mau mati mengikuti. Nabi. Kenapa ya? Litoma'ihim, karena ketamakan mereka. Fil hadaya, dan di dalam hadiah, Wasilat, hubungan, koneksi. Silat itu silatun, ketersambungan, koneksi, hubungan. koneksi. Lamun aku umat Nabi aja bonnya, kan tidak lagi am koneksi. Maksud itu kan tidak lagi putus hubungan lawan Pengikut tadi. pengikut tadi nang orang-orang bedahi itu. anak buah Pemuha. Terus Allati kana tasilu ilaihim min atba'ihim, yang dahulu sampai pada mereka itu dari para pengikut mereka. maksudnya koneksi jaringan ikatan yang terhubung antara mereka pada mereka daripada atba'nya mereka. Terus Wayaqalu, dan dikatakan, inna jama'atan, sesungguhnya sekelompok minal Yahudi, daripada orang-orang Yahudi, kanu maba'atir Rasul sallallahu alaihi wasallam. qabla, kalau Di sini kanu, bro. kanu qabla Kanu maba'ati. bisa lain mananya. Itu apa? Di sini kanu maba'atir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di kanu itu, Nah, itu kurang di situ. Harusnya qabla. sebelum diutus kan. Sebelum di Nabi. Kan ada maknanya itu. Nah, itu darul khoto ilmiah. Nah, terus kanu berarti maksudnya ini sebelum Nabi diutus. Yukhbiruna musyriki al-Arabi, mereka mengabarkan kepada orang-orang musyrik di Arab, anna rasulan, bahwasanya seorang rasul, sayadharu minkum, akan muncul dari mereka, wa yad'u ilal haqqi, dan menyeru mereka pada kebenaran. Wa kanu yuraghibunahum fit tiba'i. Motivasi, yuragibun, talqib itu memberi motivasi, menyuruh-nyuruh. Falamma ba'atsallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam hasaduhu, maka tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka hasad kepada Nabi Muhammad, wa kafaru bih, dan kafir dengannya. Fabakatahumullahu taala bidzalika. Fabakatahumullahu taala. Kata itu membungkam. Arti itu maka Allah membungkam mereka dari itu. Membungkam itu kan dengan hujah, dengan kata-kata yang sekira mereka itu kadang mengelak lagi itu nah. Dengan apa? Wa antum tatsluna Nah, kita. itu kan kadang pandai lagi namanya. Maka pun di kami baca kitab. Nah, kadang lagi hujah. Iya. Ayat Taurat, yaitu kitab Taurat, an-natiqata bi nu'uti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang kitab Taurat itu berbicara tentang sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afala ta'qilun, apakah tidak kalian itu berakal, berpikir, memahami? Ai atatlunahu fala ta'qiluna ma fihi. Maka kalian membaca kitab dan tetapi kalian maka fala ta'qiluna ma fihi. Kalian tidak memikirkan, memahami apa yang ada di situ. Karena memahami itu pakai akal, jadi fataqilun, memahami. Nah, wasta'inu. Sebenarnya perintah wasta'inu yang sebenarnya ini tadi, sebagian tafsir mengatakan khitabnya untuk umat Islam. Karena kan orang Yahudi kok dihitab salat sabar itu ya, Pak. Cuman sebagian ulama mufassir mengatakan orang Yahudi juga. Jadi hubungannya ke ayat wa aminu tadi. Setelah beriman, jadi tadi nang salat segala macam tadi. Memang kalau di sini kan ini tafsirnya. Nah, itu bisa dibaca di tafsir Bagawi, tafsir Al-Bagawi. Ada. Karena kembali nang wa aminu tadi. Aminu. Jadi beriman dulu, baik itu salat. Panjang pulang nih. Minta tolongnya. Tolong. Wasta'inu ayyuhal yahud, minta tolong dan mintalah pertolongan kalian wahai orang-orang Yahudi, ala tarki ma tuhibbuna minad dunya, daripada meninggalkan apa yang kalian cintai daripada dunia, wa ala dukhuli fi ma
taskiluhu tiba'ukum min qabuli dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan atas masuknya ke dalam apa yang kalian anggap berat, tiba'ukum menurut tabiat kalian, yaitu menerima agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ya di sini tidak disebutkan wasta'inu tentang apa, maf'ul bihnya tidak disebutkan. Nah, kalau konteksnya untuk orang Islam kan pokoknya apa aja tuh wasta'inu. Cuman kalau untuk orang Yahudi ini di sini ditafsirkan dalam hal apa, minta tolong oleh Allah Ta'ala itu supaya bisa meninggalkan cinta dunia. Nah itu kan kegampangan, orang sudah dapat hadiah, sudah dijadikan tokoh, sudah jadi untuk meninggalkan dunia tadi itu, nah kada Allah beri petunjuk kan kada kawan. Oh ya, itu tadi hitopnya tadi jadi ke Yahudi, makanya hubungannya situ. Kan mereka jadi kada mau menerima kebenaran padahal tahu itu gara-gara dunia, cinta dunia. Jadi mintalah kepada Allah supaya bisa meninggalkan hubbud dunia dari dan atas yang berat oleh tabiat kalian, yaitu mau menerima agama Nabi Muhammad. Gengsinya mereka itu karena Nabi Muhammad itu bukan dari keturunan Israel. Hanya hasad tadi. Hanya hasad. Ada ayatnya apa? Gimana di Al-Baqarah tuh? Wa kanu yastaftihun. Dulu waktu sebelum Nabi datang, mereka ketika perang lawan orang Arab, lawan orang musyrik Arab, bertawasul kita, ya Allah dengan berkat Nabi yang terakhir kami. Pokoknya mau Nabi terakhir datang menang tuh bangga melawan buan kamu, masa itu gitu. Sudah diutus. Sudah datang sekalinya, datangnya dari kalangan Arab yang mereka perang. Nah itu jadi buatnya hasad itu. Hasad, gengsi, keturunan Nabi Ismail. Hasad dan min indi. Terus bahkan di ayat lain disifati orang Yahudi ini kan akalu nalis sohot. Nah, itu surah Maidah lah. Apa awal ayat sebelumnya itu pungkalannya awal mula ayat itu. Sama'una lil kadhibi akaluna lis sohot. Orang Yahudi itu di antara cirinya suka nguping. Sama'una lis sohot. Sama'una lil kadhibi. Nguping dalam ya kadhib itu kan dusta. Akaluna lis sohot. Akal, kalau akil itu orang yang makan. Kalau akal itu kan sering makan, sogokan. Sering mereka tuh senang untuk makan harta haram itu. Akaluna lis sohot. Nah, riba itu kan buat Yahudi aja. Riba itu buat Yahudi. Anunya deh. Yahudi kan kenapa? Jadi halal, jual beli. Riba jadi haram itu kan Yahudi nang protes. Lalu turun ahallallahul bai'a wa harrama riba. Misalkan sama dengan jual beli. Lagi orang Yahudi itu bilang apa? Man inta manhu bidinarillah ya Pak. Wa minhum man inta manhu biqintarillah yu'addihi ilaik. Iyalah. Wa minhum man inta manhu bidinarillah yu'addihi kan. Dua kali itu. Sambungan enaknya tuh. Ini mau diberi amanah, buahnya masalah harta tuh kan cinta dunia benar nih. Menipu tuh sampai-sampai menipu untuk selain Yahudi menurut mereka boleh. Kenapa? Karena ada laisa min sabil dan semuanya itu. Wa minhum man inta manhu bidinarin la yu'addi ilaika wa minhum man inta manhu biqintarin la ilaika. Zalika bi annahum lailah anu surah laisa lana min ummiyin ka? Ummiyin sabil. Maksudnya itu apa ummiyin di situ? Ummiyin itu orang yang kada dapat kitab. Maksudnya orang non Yahudi. Sabil itu jalan untuk dapat hukuman. Maksudnya tidak ada jalan untuk menghukum kita menipu orang yang kada Yahudi. Artinya itu kada dosa. Tidak ada dosa menipu ke orang yang selain Yahudi. Itu. Nah itu kan kecintaan mereka terhadap dunia tuh luar biasa. Materialistisnya mereka itu kan. Nah apalah ta'qilun. Terus bisa beri. Minta tolonglah dengan sabar. Jadi meninggalkan dunia, cinta dunia itu obatnya bisa beri. Ai bihabsi nafsi 'anil ladzat. Itu menahan diri dari kelezatan atau kenikmatan. Wassalati, dan salat. Fa innaha jami'atun li anwa'il ibadat. Maka karena sesungguhnya salat itu menghimpun semua jenis ibadah. Rukun Islam, syahadat dalam salat ada. Puasa ya ada, karena mungkin salat kan makan ya. Merokok di salat batal. Nah, kemudian apalagi zikir ada. Zakat nih di mana salat tuh? Zakat yang kita di rukun Islam yang ketiga itu kan harta. Kalau harta yang paling berharga itu waktu. Kalau waktu. Jadi dia Syekh Mutawalli Sya'rawi
Jadi dalam sholat tuh ada zakatnya, di mana kita menyediakan waktu itu zakat waktu. Waktu itu kan harta yang besar. Ada orang hendak berusaha tapi gak ada waktu kayak Pak. Kada kau berusaha. Nah ini ada waktu. Nah hajinya di mana? Nah kan apa zakat, puasa, Haji. haji. Nah haji, sholat menghadap kemana? Oh, iya. Intinya kita harus menghimpun lah. Intinya sholat itu Makanya tadi menghimpun. Jami'ul Dia terus wa innaha, dan sungguh dia ay as-shalah, yaitu salat, la kabiratun, itu terasa besar, ay berat lah, sakilah. terasa berat, illa 'alal khashi'in, kecuali atas orang-orang yang khusyuk, ay al ma'ilina ila tha'ah, yaitu orang-orang yang cenderung kepada ketaatan. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang-orang yang yadunnun ini berarti meyakini lah. Ya, karena zon itu dalam istilah Quran bila dikaitkan ke orang yang beriman, maknanya yakin. Yakin. Ya, itu kadang bahasa Quran tuh, jadi jangan bahaya lah munnya kita bahasa Arab. Bebayanya itu mengarti Quran. Coba ente artikan secara harfiah nah orang nang bahasa Arabnya cetek-kecetekan nih. Ada loh di surah Al-Anbiya kisah Nabi Yunus apa? Wadzannun. Apa baca? Atau Wadzannun idzahaba mughadiban. qala apa? Nah, Allah yaqdir. Allah yaqdiru alaihi. Itu Nah, itu tuh kata-kata Allah yaqdiru alaihi itu. Nah, dia menyangka kalau diartikan Allah yaqdiru alaihi itu Tuhan kada kuasa kepada murtad benar ya. Ya bilang yaqdiru itu kan yaqdiru itu berkuasa. Kalau orang bahasa yang terbatas nih. Jadi kata ulama tafsir lain yakdiru. Jadi bukannya Nabi Yunus itu meyakini Tuhan kada punya kuasa kepadanya, murtad benar meyakini gitu. Jadi maknanya apa? Yakdiru itu yakdiru bermakna yudayyid. Nah, jadi kan kata-kata yakdiru itu bisa bermakna menyempitkan. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu faqaddarahu. Setelahnya lah wa amma idza mabtalahu faqad idza mabtalahu faqaddara alaihi rizqah. Ya besutu wa yaqdir, ya kan itu. Jadi bahaya. Nah, kayak sama kayak tadi. Nama apa tadi bahasa kita tadi? Alladzina yadunnun. Dari yadunnun tadi berarti dia boleh aja kita tuh menyangka aja. Bisa jadi aja. Ini artinya yakin. Yakin. Dan Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang yang meyakini bahwasanya mereka mulaqu rabbihim. Bertemu kepada Tuhan mereka. Bil mauti, dengan kematian, fi kulli lahdatin, pada setiap saat. Wa dzalika li anna kulli man kana muntaziran lil maut fi kulli lahdatin. Karena hal itu, karena sesungguhnya setiap orang yang menanti datangnya kematian pada setiap waktu, la yufariqu qalbahu al khusyu', tidaklah terpisah hatinya itu dengan khusyuk. Fahum yubadiruna ila taubah, maka mereka itu bersegera kepada taubat. Lianna khaufal mauti, karena takut dengan kematian itu, mimma yuqawwi da'awiyat taubat. Karena termasuk perkara-perkara yang memperkuat dawa'i itu apa ya lah bahasa nang anunya nih perangsang juga dawa'i ini mendorong. Ya, dorongan untuk taubat. Nah, jadi kalau mau kita ambil tadi kan penyakitnya tadi cinta dunia. Obatnya itu tuh apa? Dengan sabar lawan sholat. Nah, sholat itu berat bisa jadi ringan bagi orang yang khusyuk. Orang khusyuk itu siapa? Tenang, mereka itu yakin akan ketemu Tuhannya. Dapat kita ringkas bahwasanya ingat mati itu mengobati hubut dunia. Berarti pahaman kebalikannya kayak apa? Lupa mati itu menambah cinta dunia. Lupa mati itu dalam bahasa tasawufnya dikatakan apa ya? Tulul amal. Tulul amal itu panjang angan-angan. Ya, ada panjang angan-angan tuh kan. Panjang angan-angan tuh ya kayak kita tuh kadang merasa seakan-akan bahwa kita ini akan hidup terus. Pasti seakan-akan tuh pasti esok nggawi ini, esok nggawi ini gitu. Padahal kita kan kada tahu. Ya, gara-gara tulul amal itulah orang jadi malas bertaubat. Oke, nah jadi aku bertaubat esok masih bisa. Kena jadi beribadat. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW sedangkan hubud dunia itu kan
ra'su kulli khati'ah, pangkal segala macam kerusakan, kesalahan itu hubbud dunia. Ujar Nabi lawan Sayyidina itu Umar apa? Kun fit dunya ka'annaka gharib. Jadilah kamu itu di dunia seakan-akan kamu itu apa? Asing. Asing. Au abiru sabil, atau seakan-akan orang menyeberang jalan. Orang menyeberang jalan itu kan adalah lawas. Kadang mungkin kan orang menyeberang jalan tuh ambil tilam, guring di tengah jalan berapa, kadang mungkin kan. Supaya lewat dengan bahasanya. Atau pernah aku SW juga dari Gus Pos juga kan. Kita ini uyuh berjalan, lalu kita ini punya waktu istirahat jam 10 malam, sudah istirahat kita di penginapan hotel nih. Jam 6 sudah harus check out. Nah, cuman Ikam bersibuk di dalam kamar tuh membagusi, menghiasi, dicat, guringnya ada. Pas sudah jam 6 hanya sadar pada belum guring. Padahal nang dicat nang dibagusi itu tuh akan ditinggalkan. Nah, jadi kesimpulannya tadi mau kita renungi ayat ini tadi, obat daripada hubud dunia itu ingat mati. Karena ingat mati itu membawa pada khusyuk sholat. Nah, sedangkan tadi disuruh wasta'inu bis sabri was sholat. Nah, terus wa annahum ilaihi raji'un. Sungguh mereka hanya kepada Allah mereka akan kembali. Dan sesungguhnya mereka hanya kepada Allah ya raji'un, terus fil akhirah, padanya akhirat. Wa yujazihim bi a'malihim. Mereka akan dibalas dengan amal mereka. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, uzkuru ni'mati, ingatlah kalian terhadap nikmatku, allati an'amtu alaikum, yang aku anugerahkan atas kalian, wa anni faddaltukum, dan sungguh aku telah melebihkan kalian alal alamin, atas alam semesta alam. Maksudnya orang-orang lain, kaum-kaum yang lain. Ay wadhkuru anni faddaltu aba'akum, yaitu ingatlah kalian bahwasanya aku telah melebihkan nenek moyang kalian alal maujudina, atas manusia yang ada makhluk yang ada fi zamanihim, pada masa kalian, pada masa mereka la alaman madha, bukan dilebihkan atas orang-orang yang telah lalu wala alaman yujadu ba'dahum, dan tidak pula atas orang-orang atau manusia dijadikan setelah mereka. Setelah. Jadi kan yang dikhitab itu Bani Israel nang di zaman Nabi. Cuman diingatkan Tuhan nih, kami telah memberi karunia kepada kalian, itu maksudnya nenek moyang mereka. Kenapa? Karena pemberian karunia kepada nenek moyang itu sama kepada turunannya. Kan Allah menyelamatkan datu kita. Nah itu kan berarti nikmat ke kita. Kenapa? Jika kada diselamatkan kan jadi karena kita. Nah itu contohnya kan gitu nih. Nah Bani Israel itu berapa ratus yang diselamatkan dari Firaun. Jadi ingat akan bang, itu jakanya kada diselamatkan Tuhan, tinggalam atau diperbudak Firaun sampai mati, dibunuh Firaun. Kadida buatmu saat ini kan gitu. Makanya ayat setelahnya itu wa id faraqna bikumul bahra. Itu anunya hubungannya. Jadi kan mungkin ada pertanyaan, makanya dikhitab nih Bani Israel zaman Nabi, kenapa jadi apa? Dicari sampai ke atas-atas. Lalu kan jadi alasan, di Quran memadahkan kami Bani Israel ini bangsa terbaik. Karena kebanyakan itu kan makanya jelaskan Syekh Nawawi itu nang bahari nang kesan Allah melebihkan nang bahari. Zaman sekarang mun kada umat Nabi Muhammad selamat dah. Ya kalau tadi makanya fi zamanim la alaman madha wala alaman yujadu ba'dahum. Terus wa aidon makna, dan adapun maknanya juga tafdilihim ala jami'il awalim, yang kalau melebihkan mereka atas seluruh alam itu, annallaha ta'ala, bahwasanya Allah ta'ala ba'atsa minhum rusulan katsiratan, karena Allah telah mengutus dari mereka itu para rasul yang banyak. Lam yab'atshum min ummatin ghairihim, dan Allah tidak mengutus dan Allah tidak mengutus mereka dari umat selain daripada mereka. Famuddilu lihadan naw'i min at-taqdiri ala sa'iril umam. Dan maka kelebihan atau melebihkan mereka dalam, maka mereka dilebihkan, fudilu. Maka mereka dilebihkan dari ini jenis daripada pemberikan kelebihan. Maksudnya salah satu pemberian kelebihan itu kan diberikannya hidayah, itu berupa rasul. Nah, itu luar biasa. Adanya rasul itu kan luar biasa.
dibanding kepada umat-umat yang lain. Kata ulama, dari 124.000 Nabi Rasul itu kan, menurut sebagian pendapat kan ada yang mengatakan itu 70.000-nya Bani Israel. Berapa? 50% itu lah. 50% kan 70.000 sama 70.000 berapa? Nah ini 124.000 kan lebih separuh itu dari kalangan Bani Israel. Terus mana tadi? Wattaqu ayyuhal yahud. Dan bertakwalah kalian wahai orang-orang Yahudi illam tu'minu, jika kalian tidak beriman. Takutlah berarti lah. takutlah. Jika kalian tidak beriman. Yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu. Ingatlah di hari ketika tidak menggantikan satu jiwa dari jiwa yang lain sedikit pun, wala yuqbalu bit ta'nis. Bacanya dengan ta'nis. Ada yang membaca wala tuqbalu. Ada membaca wala yuqbalu. Tuqbalu kan ta'nis. Ya kalau tuqbalu qiraatnya Ibnu Katsir, qiraatnya ulama orang Mekah. Kenapa ya? Karena menyesuaikan naibul fa'il syafaatun. Wala tuqbalu minha, naibnya syafaatun. Itu. Terus wabit tadzkir, dan dengan tadzkir ala qiraatil baqin, atas qiraat yang lain selain daripada Ibnu Katsir ya. Abi Amro. Berarti tadi kembali wala yuqbalu minha syafaatun, dan tidak diterima darinya syafaat, wala yu'khadhu minha adlun, dan tidak pula diambil darinya itu adlun ay fidaun, itu tebusan. Wala hum yunsarun, dan tidaklah mereka itu ditolong. Ay yumna'una min adabillahi ta'ala, itu mereka itu tidak dihalangi dari azab Allah Ta'ala. Wa ma'nal ayat, dan makna daripada ayat ini anna yaumal qiyamah, bahwasanya pada hari kiamat la tanubu atau tunawibu la tanubu nafsu an nafsin syai'a. Naba ya nubu itu artinya apa ya? Ya menggantikan. Kayaknya naib. Kenapa penghulu itu naib ya? Penghulu ada, benar lah, ada nggak istilah naib aja penghulu. Karena penghulu itu menggantikan posisi imam. Nah kan gini, orang kada bisi wali, siapa walinya? Oh ya, pemerintah. Kalau imam, nah imam Pak Presiden kan kada mungkin menikahkan orang yang kada wali sebenarnya. Maka ditunjuklah Menteri Agama. Menteri Agama itu kan mewakilkan ke bawah-bawah kepala KUA. Makanya penghulu itu disebut naib, pengganti daripada imam, wakil daripada imam. Ada kawa wakil mewakilkan, kami jelaslah disiksa. Nah, ada kawa diwakilkan, ini neraka di akhirat. Di situ nafsun an nafsin. Nafsun itu bertanwin, arti sedikit pun. Karena satu orang pun. Karena taklil. Kada kawa menggantikan. Wala tahmilu anha syai'an, dan tidak pula memikul darinya itu sedikit pun. Mimma asabaha, dari apa yang menimpanya. Bal yafirrul mar'u fihi min akhihi wa ummihi wa abihi. Bahkan ketika itu seseorang itu akan lari dari saudaranya, ibunya, dan ayahnya. Wa ma'na hadhihi niyabah, dan makna daripada an-niyabah atau penggantian ini, anna ta'atal muti', bahwasanya ketaatan yang dilakukan oleh orang yang taat gitu lah. Ya. La taqdi 'anil 'asi maka nawajiban alaihi. Tidak bisa mengkodok, menggantikan daripada orang yang maksiat apa nang wajib atas ini. Bapak berkirim sembahyangnya. Kami anak kelas sembahyang, abah ada sembahyangnya. Doakan abah aja. Ada kawa mewakilkan. Nah, ketika orang itu meninggal, itu wilayah khilafah ulama. Mazhab Syafi'i sendiri sebenarnya nang mutamatnya kada bisa juga dikodok kan, karena amal jawarih itu kan. Nah, amal itu kan ada ibadah itu yang sifatnya maliyah, seperti haji. Nah, haji itu sebenarnya ada dua aspek, maliyah lawan badaniyah. Nah, kalau maliyah murni itu contohnya apa ya? Zakat. Ada yang sifatnya badaniyah murni, badaniyah ya sholat segala macam. Kaidah umumnya yang sifatnya badaniyah itu kata kau digantikan karena badan. Nah, ini harus menggawi seorang. Nah, haji itu kenapa aja jadi ada istilah haji? Badal. Kalau badal itu kan meninggal. Ketika ini masih hidup bisa kan? Ma'dub namanya. Ini kada kau tulak karena garing, lalu ini wajib haji, ini ya orang yang sehat menggantikan. Ma'dub namanya. Nah, karena memang haji itu mengandung dua. Sisi maliyahnya ada, sisi badan ada. Sedangkan maliyah tuh ciri khasnya bisa digantikan. Ente punya hutang.
lawan orang. Orang lain bayarkan utang ikam tunai lah. tunai. Nah, tunai Karena maliyah tadi. karena maliyah. Nah, karena makanya itu dalam mazhab Syafi'i, nang muktamadnya, mun orang meninggal itu tidak bisa dikodok akan sholatnya yang ketinggalan segala macam. Pendapat nang lain, pendapat mazhab Syafi'i juga sebagian orang yang subuki itu bisa dikodokkan. Jadi mun ada orang yang meninggal, kuitannya misalnya atau siapa yang meninggal, nah tahu ada sembahyang dikodokkan oleh ahli warisnya bisa. Nah, kalau mazhab Hanafi mengkiaskan dengan hadis Nabi, man mata wa alaihi saumun, siapa yang mati dan dia meninggalkan puasa wajib, nah maka fal yut'im anhu waliyuhu, maka memberi makanlah atas nama orang tadi itu si walinya itu, hanya orang miskin. Nah, puasa itu kan lebih di bawah dibanding sholat. Kalau puasa jadi suruh itu, Apalagi nah, sholat. sholat itu mazhab Hanafi. Makanya kalau pernah mendengar istilahnya mazhab Hanafi itu kan ada bayar fidyah ketika meninggal. Nah, kalau bahasa bajanya hilah. Bahilah gitu. Sebenarnya hilah itu lah, bukan fidyah, lawan hilah itu beda. Cuma hilah itu metode cara menggawe fidyah. Kayak apa caranya supaya kan orang ini banyak ada sembahyang, mau dibayar pakai harta tirkah tuh bisa habis. Nah, maka itu disulap kayak apa nang harta nang sedikit itu bisa membayar nang banyak itu dengan cara hilah. Ya nang sing unjuk. Ya, nang ampun ini menunjuk karena nang mustahik ini menjulung pulang nak ibakan kayak kamu. Karena nah itu hilah caranya. Nah, paham masalah. Nah, jadi di situ. Jadi kada kamu wakilakan lah dia puasa Nah, perlu ingat kalau misalkan mengambil pendapat tadi yang bisa digantikan tadi guru, yang apa? Tadi kodokkan tadi, itu terhitung tuh dari kapan itu menggantikannya itu? Dari nang pas nang lagi sakitnya atau sewaktu hidupnya tuh, sewaktu hidupnya itulah. bisa dikodokkan. Ya. Nah, karena ya tadi kan dari Imam Subuki diriwayatkan Sidin menggaweakan itu untuk kerabat Sidin yang telah meninggal. Imam Subuki. Oh, berarti lain yang saat-saat yang hendak meninggal itu yang digantikan itu lah. Ya, biasanya kan sebelum meninggal itu biasanya orang bisa kada sembahyang kan biasanya. Karena koma atau berarti kalau misalkan tahu nih orang nih ada penyembahyang misalkan tuh bisa dianu tuh dulu lah, dari situ udah yang dihitungnya. Cuman nah, ini perlu digarisbawahi juga, mazhab Hanafi yang membolehkan untuk membayar fidyah tadi, sholat tadi. Itu pun mereka melarang dan tidak membolehkan kalau berniat berdahulu waktu hidup. Oh, kenapa bah nggak ada sembahyang? Aku bawa wasiatnya kayak mau mati, bayarkan hilah fidyah lah. Biar aja kada sembahyang lu apa? Kada boleh itu. Kada kau dipidyahin. Nah, itu tuh. Nah, kayaknya nih Jasidin tadi, Jasidin namanya tadi. Nah, di anna ta'atal muti la taqda, tidaklah bisa la taqdi anil asi maka nawajiban alaih. Kada kau mengganti bagi orang yang maksiat apa nang wajib atasnya, menggugurkan nang wajib atasnya. Terus wa'id najainakum wa quri'a anjainakum. Nah, ada nang ke qiraah membaca anjainakum. Wa najaitukum. Wa'id fi maudhi'i nasbin affan ala ni'mati. Jadi iz itu tempat pada mahal nasab nih bahasan nahu lah. Nasabnya kenapa jadi nasab? Karena atof kepada siapa? Nikmat tadi. Nikmati. Nikmati itu kenapa jadi atof yo? Karena tafsil ala mujmal tadi kan. Bukan. Jadi apanya kedudukannya? Oh. Nahunya nih. Kenapa nikmat itu atof yo? Nah, ini nahu main. Kenapa? Karena menjadi maf'ul bih daripada uzkuru. Uzkuru tadi. Kayaknya uzkuru nikmatiyal lati an'amtu alaikum. Nah, wa in wa anni fatatu alamin atofnya apa? Iz ulang. Wa iz dan bahasa kita ini di antara nikmat-nikmat tadi kan ada juga menyelamatkan Tuhan kepada najinakum, jadi wa iz najinakum terus atofan ala nikmati atof tafsil ala mujmal. Ya, nikmati itu mujmal, tafsilnya itu najinakum. Apa masalah? Mujmal itu global, tafsil itu rinci. Nikmat Allah itu kan banyak lawan Bani Israel. Dia banyak jadi nabi di situ. Ngomongnya dikasih manna wasalwa segala macam. Nah, nikmati itu mujmal. Nah, penyelamatan Allah yang menyelamatkan dari Fir'aun itu tuh, ya kalau itu kan salah satu juz'un min
satu bagian daripada ni'amnya Allah Ta'ala yang Allah an'am Allah alaihim, ya kan, atas mereka kan gitu. Nah, maka mengatofkan iznajainakum itu adalah mengatofkan tafsil kepada mujmal. Mujmalnya itu nikmati, tafsilnya itu wa'id. Wa in Alhamdulillah. Nah, itu. wa kadzalika ad-durufu al-atiyah fi kalamil muta'alliqi bi Bani Israil. Nah, demikian juga nanti jawab-jawab yang akan datang di setelahnya ini di dalam pembicaraan yang berkaitan dengan Bani Israel itu menjelaskan tafsil daripada nikmatin itu ya. Nah, jadi Allah menjelaskan nikmat-nikmatnya nih Bani Israel supaya ingat. Ini setelah ini kan banyak nih. Ya, terus Yang qati inda qaulihi ta'ala, berarti panjang banget lah. panjang Sampai juz 2 anu tuh berarti. mulai dari juz 1 ini lah. Dimulai juz 1 dan akhirnya itu pada ayat saya kulus. Saya kulus panjang Sampai banget. juz Nikmatnya Allah sebutkan, ingatkan. Nah, makanya kata Syekh Ismail Zain Al-Yamani, alman la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Mengungkit-ungkit itu bahasa Indonesia, bahasa nang makhluk. Menyebut-nyebut kebaikan itu haram hukumnya kecuali satu, Allah kata kawan. Allah yang beri nikmat. Nah, Allah itu kan tidak disebati haram karena menyuruh supaya kita bersyukur. Jadi Allah mengisahkan nikmat-nikmat yang diberikan itu bukan Tuhan ini pengungkitan Nah, itu dia supaya kita syukur karena manusia ini kafura, yalah, manusia ini banyak nang kafar. Nah, kemudian Nabi misalnya Rasulullah SAW ingat-ingat akan lawan umatnya ini akan apa yang bisa dilakukan. Itu kan dikatakan yang tercela man di situ ada. Nah, itu kan pernah ketika perang Hunain itu banyak dapat ghanimah. Rasulullah SAW Sidin memberi banyak ghanimah itu kepada orang-orang yang mu'alaf anyar. Nah, Abu Sufyan dapat banyak lah. Sedangkan Ansor lain NU lain kaum Ansor yang membela Nabi itu kada dapat seperti itulah. Banyak dari Jadi ada pembandiran namanya manusia lah, ada pembandiran. Kenapa Nabi dia memberi keluarga? Itu kan Quraisy itu kan keluarga. Banyak diberi. Nah, sampai berita itu kepada Nabi. Nah, tinggal cerita di dalam hadis itu Nabi menyatakan, bukankah dulu kayak ini, bukankah dulu kayak ini. Bukan berarti Nabi itu manang tadi itu kada. Supaya ingat nih nikmatnya Allah berikan berupa diutusnya Nabi. Nah, kadaridolah kalian ya Nabi. Mereka pulang membawa harta lah bahasa ringkasnya, unta. Sedangkan kalian pulang membawa Rasulullah. Wah, terus menangisan tuh sahabat Ansor menangisan. Nah, itu Nabi kan mengajarkan orang Ansor itu sudah dididik untuk tidak materialis. Dididik untuk mental memberi jagus baha. Nah, maka tidak usah lagi di bahasa kita mau diberikan berarti karena jadi mental menerima. Nah, itu tuh anunya nih. Nah, sudah kelebihan dari orang-orang. Kadaridolah kalian orang-orang boleh membawa unta bawa sedangkan kalian boleh membawa Rasulullah. Nangisan sahabat. La ilaha illallah. Rela kami ya Rasul ya, biar aja kada dapat asal pian bersama kami. Nah, itu. Nah, jadi yang ketiga alman yang kada tercela itu kuitan. Kuitan mengungkitlah bahasa kita kepada anak apa nasi diberikan kada dosa. Ikam bahari khususui ya, kamu hari ini kada dosa. Karena itu membawa kita kepada berbakti lawan kuitan. Ya, intinya mengingatkan. Tiga nih itu nang kada nang tercela. Sisanya, kita menyumbang mungkin tercela atau guru itu kan ingat lagi lo di aku aja padahalnya bahari aku majari apa itu? Salah satu layak berullah usulkan wala adlan selanjutnya kan mandan. Jadi ada pengecualian tiga macam tadi lah. Allah Tuhan ini pengungkitan dia mau banget. Nah, itu filu sadaqatikum bil manni wal adza. Terus wal khitabu lil mawjudina fi zamani nabiyyin. Yang dia di kitabnya itu untuk orang-orang yang ada Yahudi yang ada adalah di zaman Nabi kita. Sebagai apa? Tazkiran lahum, sebagai pengingat bagi mereka. An'amallahu ala bima itu mungkinlah. Tazkiran lahum bima. Ada bima jangan majurnya. Itu adalah ada. Nah, bima an'amallahu ala abaihim, dengan apa yang telah Allah kasih nikmat anugerahkan ke atas nenek moyang mereka. Kenapa itu? Jadi memberi li'anna
Lianna al-aba Inja al-aba. inja al-aba sababun fi wujudil abna. Nah, itu ya, tadi. Karena kada kawa kan protes. Itu kan nenek moyang bahari. Nenek moyang Ikam Selamat itu mah sebab Ikam kawa ada di sini. Ya kalau ya kan Abah kami selamatkan kan dari kali dekau kan gitu. Wal makna wal makna ya Bani Israel. wa ya Bani Israel. Bani Israel udkuru id najjaina aba'akum. Ingatlah kalian ketika kami selamatkan nenek moyang kalian. Makanya di Al-Quran itu kan bolak-balik sering Allah mengatakan tentang kisah Nabi Nuh. Zuriyataman hamalna ma'ano. Itu kan kamu kada ingat kabar kita sekarang kamu tuh dari zuriat, kamu itu zuriat orang yang kami selamatkan di kapal Nabi Nuh. Jika menang 80 orang yang sebenarnya riwayat mengatakan di kapal Nabi Nuh ada selamat. Kandidat kita nih itu kan kita manusia yang sing banyakan ini semua keturunan nang di kapal Nabi Nuh. Apalagi ayat lain nang di surah Al-Haqqah tau gak? Inna lamma togol ma'u hamalnakum fil jariyah. Apa semuanya? Lina ja'alaha supaya kami menjadikan, kenapa kisah kapal itu kenapa sekarang? Supaya kami jadikan bagi kalian itu tazkiratan. Ingat-ingat nikmat tuna. Tapi kan kita kadang merasa ya, itu tadi. Injaul aba sababu wujudil abna. Sababu wujudil abna. Nah, lina ja'alaha lakum tazkiratan wa ta'iyaha uzunun. Orang yang punya telinga nang mau, nang bersih, nang baik lah. Ini mau mengambil pelajaran. Terus min ali fir'aun idna jaina aba'akum min ali fir'auna diselamatkan atba'ihi wa ahli dini. Itu diselamatkan dari ali fir'aun, yaitu pengikutnya Fir'aun dan pengikut agamanya Fir'aun. Nah, ini jadi dalil bahwasanya ali itu sebenarnya kada hanya diitlahkan atas keluarga nang inti. Makanya ketika disebut Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, itu nanti ulama berbeda. Ali di sini kalau dalam bab zakat dalam mazhab Syafi'i Bani Hashim Bani Muthalib. Nanti kan ali Nabi kada boleh menerima kan? Nih, siapa alun Nabi nang kada boleh terima zakat kalau menurut mazhab Syafi'i? Bani Hashim Bani Muthalib. Jadi Sayyidina Hashim itu kan diisi anak Abdul Muthalib. Sayyidina Hashim itu berding sanak, salah satu di sanaknya itu Muttalib. Jadi Abdul Muttalib itu kemanakan non Muttalib, itu ceritanya. Jadi nang seluruh keturunan Muttalib ini, seluruh keturunan Hashim itu ahlul bait nang dalam artian kada menerima zakat. Nah, Imam Syafi'i itu Muttalib. Jadi ahlul bait Nabi, cuman bukan dari Hashim tapi dari jalur saudaranya datu Nabi, yaitu Muttalib, al-Muttalibi, Imam Syafi'i. Kalau menurut Imam Malik, ahlul bait dalam bab zakat itu cuman Hashim saja, Bani Hashim. Nah, jadi kada hanya habaib Ba'alawi itu hanya sebagian aja daripada alul bait yang kada zakat. Biasanya ada Sina Abbas nih bisa keturunan masuk karena Sina Abbas itu Bani Hashim. Nah, jadi Ba'alawi itu kan sebagian daripada zuriatnya Nabi SAW dari Sayyidina Husain. Sebagian dari nang Sayyidina Husain itu kan kada hanya Ba'alawi. Wah, nasab harus dibahas. Nah, itu kita mengatakan gitu. Nah, kalau menurut sebagian ulama lain, alun Nabi dari segi doa, salihu ummati Muhammadin SAW. Itu orang-orang saleh daripada min ummati Sayyidina Muhammad SAW. As-salihuna min ummati Sayyidina Muhammad. Karena ada riwayat itu Majah, alu Muhammad, bermula keluarga Nabi Muhammad itu yang orang bertakwa. Nah, pendapat Imam Nawawi ini, ada pulang Imam Nawawi berpendapat, ya meskipun dikatakan doib, tapi banyak ulama mendukung. Alun Nabi itu setiap nabi iman lawan Nabi wa kana asian, meskipun maksiat. Alun Nabi juga dari segi doa. Malah ini lebih berhajat dapat doa Nabi daripada karena ada hadis syafaati li ahlil kabair. Syafaatku gazet orang anak menggali dosa besar. Nah, di sini ahli Fir'aun itu kadang yang diartikan anak Fir'aun, kadang kenang menyiksa Bani Israel itu kan semua nang penggawa-penggawa kemudian orang nambah agama dengan agama Fir'aun itu kan ahli Fir'aun juga katanya. Nah, jadi kada mesti keluarga ya, atba wa ahli dinihi wa umru Fir'aun aktaru min arba'i arba'imi'atin
sana. Mi'ati sana. Lebih dari 400 tahun. Wahwal namanya siapa? Walid Walid bin Mus'ab bin bin Rayyan. Mus'ab bin Rayyan. Mus'ab bin Rayyan. Mus'ab bin Rayyan. Oh, ini namanya lah. Walid bin Al-Walid bin Mus'ab bin Rayyan. Walid ini jangan di Ya jadi ngalih bang. Jadi jangan jadi cap buruk itu. Yasumunakum. ya yasumunakum su'al adab. Yang mana para ahli Fir'aun tadi mereka menimpakan kepada kalian sejelek-jeleknya siksaan. Iya. Ai yatlubuna lakum asyaddal adab, yaitu mereka menimpakan kepada kalian siksaan yang pedih, asyad yang keras. Ya. Summa bayyanallahu dzalika biqaulihi. Kemudian Allah menjelaskan dengan yang demikian itu dengan firman-Nya. Apa yang sul adab itu apa? Allah jelaskan. Yudabbihuna abna'akum. Iya. Maka para ahli Fir'aun tadi menyembelih anak-anak kalian. Sigaran yang Abna itu anak laki-laki. anak Sigaran laki-laki yang masih kecil. Wa quri'a yudabbihuna yadbahuna bitakhfif. itu kada bertasdid. Berarti lain yudabbihuna yadbahuna. Nah, di antara faedah wazan fa'ala yufa'il itu apa ya? Zabbaha yuzabbih itu kan ikut wazan fa'ala yufa'ilu. Taf'ilan, tazbihan. Itu litakthir. Artinya kada sekali sembelih aja. Banyak nangnya sembelih itu yuzabbihun tuh yuzabbihun. Banyak. Sama kayak koto'a itu motong. Tapi kalau koto'a itu mencincang. Kayaknya kisah Nabi Yusuf itu kan apa? Falamma ra'ainahu akbarnahu waqat. Itu kan ada sekali potong tuh. Yang terpotong tangan tuh berarti mencincang wakotok. Nah, makanya itu faidah wazan fa'ala yufa'ilu. Nah, ada di qiraat membaca nang kada kayak itu, cuman yazbaun. Nah, ini lebih dari segi itu kan lebih balik, maksudnya itu lebih balik itu lebih banget lagi itu namanya memakai yuzabbihuna abnaakum. Qiraat kita kan itulah yuzabbihuna wa yastahyuna nisaakum, dan membiarkan hidup para perempuan-perempuan kalian. Ayyatrukunahunna ahya'an sigharan. Membiarkan tadi, meninggalkan para perempuan-perempuan tadi hidup yang kecil-kecil. Wa yuqalu, dan dikatakan yastakdimunahunna kibaran, dijadikan pelayan, dijadikan membantu, dijadikan budak ketika genalnya. Wadzalika, dan yang demikian itu anna fir'auna, bahwasanya Fir'aun ra'a fi manamihi, dia melihat dalam mimpinya naron akbalat min Baitul Maqdis. Dia melihat api yang menghadap dari Baitul Maqdis. Hatta ahatat bibuyuti Misra. Api itu meliputi rumah-rumah di Mesir. Wa ahraqat kulla Qibtiyyin. Dan api tersebut membakar setiap bangsa Qibti. Ya, Qibti itu bangsa asli pribumi. Wah, ini kan ramai pribumi. Nah, jangan ke Arab-Araban gitu. Wow. Terus watarokta bani Israel. Watarokat bani Israel. Nah, itu kemana failnya ya? Api kan mu'annas. Watarokat ya bani Israel. Dan bani Israel maf'ul bih. Watarokat api tadi meninggalkan bani Israel. Pada Fir'aun, maka Fir'aun Fir'aun al-kahanah, maka Fir'aun memanggil dukun. Wa sa'alahum, dan bertanya kepada mereka andalik, tentang mimpi tadi. Faqalu, maka para dukun itu berkata, yuladu fi bani Israel, nanti akan lahir dari bani Israel itu waladun, seorang anak, yakunu halakul Qibti, yang akan menjadi binasanya bangsa Qibti, wa zawalu mulkika ala yadi, yang dan hilangnya lenyapnya kerajaanmu atas tangan. Jadi dukun itu mulai bahari. Nah, zaman Fir'aun itu kan tukang sihir, kalau Saharatu Fir'aun itu kan terkenal mistis-mistisnya zaman itu. Nah, lo ada pertanyaan, kenapa dukun tuh kadang seakan-akan, ya kan benar kalau nih, mau dikatakan saya aja. Ya, karena dukun itu, ini kan kerjasama lawan setan. Setan itu gawiannya nguping. Ya kalau nguping di langit mendengar pembicaraan malaikat. Nah, ya ketika Rasulullah lahir itu kan akhirnya kada kawal lagi mereka karena dilempari pakai apa? Syihab. Iyalah. Nah, rujuman lisyayatin wa adadina lahum ada besair. Syihabar rasoda. Nah, itu. Jadi terkadang dicampur-campur juga itu. Orang-orang tukang sihir itu kan setan memberikan informasi ke tukang sihir itu campurnya juga. Ya, makanya kada boleh percaya lawan orang dukun tadi itu. Bahkan tidak diterima lah sholat. Jati itu. Kalau bertanya, bertanya. Nah, paling percaya itu lah. Ya. Wa fi dzalikum bala'un mir rabbikum. Wa fi belum. Oh, belum. Tapi gimana?
Fa'amara Fir'aun biqatli kulli ghulamin. Maka Fir'aun memerintahkan untuk membunuh setiap anak yuladu fi Bani Israel yang dilahirkan dari Bani Israel. Hatta qatala min auladihim isnai Kutila asyara alfa. atau ya kotala, Hatta kotala qatala min auladihim isnai asyara alfa sabiyin. Sampai 12.000 bayi. anak. Ini orang gila. 12.000. Langsungnya kada menunggu DPR mengesahkan undang-undang, keluarkan perintah Lahir langsung bunuh. Langsung 12.000 itu 12.000 penduduk kan. penduduk Bani Israel dibunuhinya. Habis lalu lakian tuh anu kekanakan. Nah, itulah hikmahnya kenapa di zaman Bani Israel itu syariatnya membolehkan nikah kada berbatas 4. Oh iya. Yang Daud kan ini di sini 100 ini deh. Ya karena Ini tadilah kurang binian, kurang lakian. Nah, itu tadi. Terus ini asal mulanya lah. ceritanya itu sebagian ulama mengisahkan teman-teman. Wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Dan dalam yang demikian itu bala'un, itu apa Mbak? Merupakan cobaan dari Tuhan kalian, azim yang besar. Wal bala hahuna, dan adapun bala di sini wal mihnatu, itu adalah ujian. Dan usyira bilafzi dzalikum, jika itu diarahkan kepada lafaz dzalikum ila sun'i fir'aun, kepada perbuatan Fir'aun. Wa ni'matu, dan adapun nikmat in usyira bihi ilal inja, dan jika diarahkan dan bisa dimaknai nikmat bala tadi jikalau diarahkan kepada penyelamatan daripada Fir'aun tadi. Nah, wa fi dzalikum itu kemana? Kan dzalikum itu isim isyarah. Kalau musyarnya itu kemana? Musyar ilainya. Objek yang diarahkan di mana? Amun diarahkan kepada qatlu Fir'aun, qatlu ali Fir'aun yang yazbahu yuzabihun itu, maka tuh maknanya mihnah. Kalau diartikan zalikum itu kembali kepada yang penyelamatan tadi, maka itu nikmah. Karena kan kayak ini, bala itu kan bisa bentuk nyaman, bisa bentuk sakit. Jangan dikira bala itu nang sakit aja. Orang nang sugih itu kan bala juga lah. Iya, cobaan. Ya nyuhalladzina innama amwalukum wa auladukum fitnah. Nah, apalagi di Quran itu. Wa balawnahum bil wa balawnahum, bunyi ayatnya itu yang surah Al-Qalam. Apa bunyi? Wa balaw. Itu di kalangan orang tasawuf terkenal wa balawnahum. Jadi bala itu jangan diartikan hanya nang nyaman, hanya nang sakit. Wa balawnahum bil hasanati was sayyi'at. Nah itu surah apa tuh? Surah apa? Wa balawnahum bil hasanati al-arab. Nah itu penguat di sini. Jadi bala itu yang disebut wa fi dzalikum, di dalam yang demikian itu adalah bala. Dalam yang demikian itu kembali ke mana? Kalau kembali kepada inja, berarti itu nikmat nang jadi bala. Ujian setelah diselamatkan nih, beriman gak ada? Sekalinya kan buatnya sudah di surah Arab tuh lah, nang sudah mulik, sudah selamat melihat orang yakufun yakuf alal asnam kan. Lalu ibu pada Nabi Musa, ulahkan bang kami dia Tuhan. Wah, itu kan berarti balanya kan ada tolong ujian kan buatnya itu. Nah, padahal nikmat kalau inja tuh nikmat. Nah, kalau diartikan bala itu zalikumnya itu kepada perbuatan Fir'aun. Ya sumunakum su'al adab, maka itu berarti dasar mihnah nang kada nyaman adalah nang menjadi bala. Paham maksudnya? Nah, terus wa hamlul bala ala nikmah, nah sini ya, Pak. Wa hamlul bala ala nikmah. Nah, membawa pemaknaan bala di situ kepada nikmat yaitu inja, nah, itu lebih bagus ya sini. Alasannya kenapa? Li'annaha hiya allati sadarat minallahi ta'ala. Nah, itulah yang itu berasal dari Allah Ya kan dinisbahkan ke Allah kan, dari Allah kan. Nabi rabbikum dari Najjainakum. Kalau nang baratnya Firaun. Ali Firaun. Nah, yang kedua alasannya wa li'anna mawdi'al hujjati 'alal yahud in'amullahi ta'ala 'ala aslafi. Oh ya. Karena yang jadi tempat hujjahnya pemberian Allah itu atas pemberian nikmat ya kepada salafnya mereka. Terus summa inna kaunas tibqa inisaihim 'alal hayati mihnatan ma annahu tarkun lil azab. Nah, meninggalkan binian itu tetap hidup itu kan disebut mihnah juga. Cobaan. Padahal kan banyak kan diazab Allah. Kenapa disebut
mihnah, padahal kan mereka kan ada diazab. Kenapa ya? Lima anna zalika. Kana lil istimali fil a'mali asyam. Karena binian itu dibiarkan hidup bukan supaya nyaman-nyaman, Jadi pekerja tadi. diberi pekerjaan yang berat-berat, jadi kuli, bangun IKN. Wa kana sababan lin qita'in nasli. Oh, itu jadi sebab terputusnya nasal keturunan, wali fasadi amri ma'isyatihim, dan rusaknya urusan ma'isyahnya perempuan itu. Kan tidak nang begawi cari nafkah. Disuruh begawi Biniannya wa iz faraqna bikumul bahra, dan ingatlah ketika kami bikumul bahra, dengan kami belah dengan kalian itu laut. Ai wadhkuru id falaqnahu bisababikum. Jadi bi itu sabablah dengan sebab untuk kalian. Laut ai li ajli, untuk maknanya bukan dengan, diartikan dengan, untuk kalian akan laut, li ajli ay yatasayyara ay yatayassara, supaya mudah bagi kalian sulukuhu, melalui. Ya, laluinya. Fa anjaynakum, maka kami menyelamatkan kalian, minal gharqi, daripada tenggelam, rajikum ila sahil, dengan keluarnya kalian, mengeluarkan kalian dari kepada pantai. Ila kan kepada pantai, sahil. Wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun, dan kami tenggelamkan ala Fir'aun. Ya, ala ulang ya lah. Itu tadi pengikut Fir'aun dan juga pengikut agamanya. Wa antum tanzurun, sedangkan kalian menyaksikan, melihat. Ini apa dulu? Apa tuh? Iltatoma darbu ba'dihim ba'dhan. Jadi makna at-titam itu nih terpukulnya satu dengan yang lain. Nah, itu kan ada kalau tahu kalau ceritanya nang apa bahasa kita lah. Tutupin ya. Bahasa gitu. Terkepung. Amwajul bahr, ombak-ombak laut. Fir'aun kepada Fir'aun wa qaumihi, dan untuk bisa kan itu untuk Fir'aun kayak tadi kan untuk kaumnya. Wa tarawna ba'da salasati ayyamin. Dan apa nih? Kalian melihat setelah 3 hari. Musa sahum, bangkai-bangkai mereka lah. Nah, allati qadhafahal bahr, yang dilemparkan oleh laut kepada pantai. Ke pantai. Fir'aun umahum qafina. Dan Fir'aun bersama mereka tadi itu terkeliling juga bersama bangkai-bangkai tadi. Terus ruya annahu ta'ala amara Musa alaihi salam. Diriwayatkan bahwasanya Allah taala memerintahkan Nabi Musa alaihi salam ayyusriya bi bani Israil, supaya berjalan. Nah, sini ada faidah. Yamshi berjalan. Isaro jalan. Cuman bedanya apa ya? Malam dan kalau istri ini berjalan malam hari, kenapa berjalan malam hari? Kenapa ya? Kenapa disuruh berjalan di malam hari? Karena punya siang hari ketahuan Fir'aun. Gitu loh. Siang hari kan kalau ya bisa Fir'aun, punya malam hari kan disuruh juga. Nah, itu tujuannya. Yusri bi bani Israil. Terus wa kanu isnai asyara sibtan. Nah, ada 12 suku Sibton. Ya, yang tadilah disuruh. Ya kan anak Nabi Yakub berapa? 12 kalau? 12. Nah, itu jadi keturunan. Jadi keturunan Yusuf, keturunannya Yahuda, keturunannya Bunyamin, macam-macam tuh. Nah, jadi 12 suku. Termasuk Ruben itu kan nama Ruben itu nama salah satu anak Nabi Yakub. Nah, itu memang ikhtilaf apakah anak Nabi Yakub itu tuh Nabi. Ya kan adalah Nabi Yusuf. Selain Nabi Yusuf telah apakah diangkat Nabi juga atau kada. Terus kullu sibtin khamsuna alfan. Setiap suku itu ada 50.000. Khamsuna alfan. 12 kali 50.000 berapa? 5 aja kali 12 60. Tambah 0. Banyak Bani Israel itu populasinya. Anu jumlahnya mereka nih. Falamma ini yang ditolong. Ini yang selamat ditolong kan tadi kan. Tadi. Falamma kharaja Musa bi Bani Israil balagha dzalika Fir'aun. Maka tatkala keluarnya Nabi Musa bersama Bani Israil, balagha dzalika Fir'aun, sampai yang demikian itu aizalikal khabar. Informasi itu sampai kepada Fir'aun. Ya, sampainya nih kada lewat menteri kada. Kalau menteri kan kena dikatakan aman. Itu. Punya Fir'aun bisa menteri kayak di Indonesia. Itu aman harus ya. Kita kumpulin kayaknya. Sudah kami tangkap. Kayak apa piramid aman.
Karena jadi. Nah, terus Faqala, maka ini tadi qalanya ini berarti Firaun ada berkata. balagha dzalika Firaun faqala Firaun berkata, La tattabi'uhum hatta yasihad dika. Nah, jangan kalian mengikuti mereka sampai ayam jantan berkokok. Dik itu kan ayam. Sampai sia-sia itu kuciak. Nah, sampai berkuciak ayam. Terus summa jatama ila fir'aun alfu alfin wa mi'atani alfin. Nah, itu berapa tuh? ayo Kemudian berkumpul kepada Fir'aun. Berapa? Seribu itu sejuta. Seribunya seribu itu sejuta. Seribu. 1.200.000 pasukan. 1.200.000. Orang Arab tuh kadang-kadang istilah sejuta miliun tuh istilah wah ini bener aja di Arab makan. Dulu nya sejuta tuh alfin. Seribunya seribu. Sejuta pokoknya berarti. Ya, 1.000 kali 1.000 berapa? Sejuta. Nolnya 3 dapat 03 berapa? Nah, berarti alfin sejuta. Oke, itu kan. Sejuta berapa? Pasukan. Sejuta 2.000 pasukan. Kullu wahidin minhum ala farsin. Jadi setiap satu dari mereka itu berkuda. Ya kuda, kadang berjalan. Terus Fatabi'u Musa wa qaumahu naharon. Oh ya. Itulah mereka itu mencari Nabi Musa itu dan kaumnya itu pada siang. Wasadafuhum. Kenapa ya disebutkan berkuda di sini faedahnya apa nah? Kan umat Nabi Musa berjalan. Kenapa jadi dia Firaun kayak aja kita berdudi? Oh ya. Karena berkuda juga. Karena nyusul aja kan karena cepat berkuda. Itu faedahnya kenapa disebut berkuda. Terus wasadafuhum ala Syati'il bahri dan bertemu pada mereka itu di tepi pantai, tepi laut. Fadaraba Musa bi'asahu, maka memukullah Nabi Musa itu dengan tongkatnya al-bahru, laut. Fansyaqqal bahru, maka terbelah laut. 12 jabalan, 12 gunung. Ya, jadi 12 belahannya tuh. 12 belahan. Juga nih Israel ini terkenal individualnya apa kesukuannya kuat. Sehingga mereka kada hakun untuk bersama-sama di jalan atau jadi makanya jadi beda-beda. Nah, makanya ketika minta minum pun mereka ada pun satu. Ya. Makanya apa? Famfajarat min husnata asyrata ain. Itu ini juga ya. Makanya Tuhan luar biasa Tuhan memberikan 12. Nah, apapun kehendaknya di anulah. Apa nih? Fi kulli wahidin minha. Sekuli wahidin minha tariq. Setiap satu darinya itu ada jalan. Maka nafihi wahlun, maka ada di dalamnya itu. Wahlun itu apa iricak ya? Lumpur. Ya iricak. Wahabbatis soba, maka berhembuslah angin soba. Fajafal bahru, maka keringlah laut. Ya. Hatta sara tariqan yabisan. Singkat banget. Jadinya itu kan sampai menjadi jalan yang kering. Nah, itu kalau di surah lain dikatakan kan umat Bani Israel gelisah, ya Musa kayak apa nih maju mati lamas, bebulik dibunuh Firaun. Atau kan dalam kondisi yang apa yo dilematis kayak itu. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Ingatlah surahnya. Nah, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Kadanya inna ma'iya rabbi, sesungguhnya bersamaku itu ada Tuhanku. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Itu kan ada takdim kalau hanya inna rabbi ma'i kan itu. Tapi ma'i beda dulu. Itu penegasan pengkhususan pas kita lebih balik maknanya tuh. Tuhanku nah betul-betul bersamaku. Inna ma'i rabbi sayahdin, dia ya karena dapat petunjuk. Akhirnya disuruh Tuhan. Iya, nah jadi ya tongkat Nabi Musa. Kita kan dia punya tongkat Nabi Musa. Ada kaum bantu Aceh. Sudah. Nanti masuk kisahnya lah, kisah Nabi Musa. Presiden membahas juga tongkat Nabi Musa. Terus akhadha kullu sibtin minhum tariqan. Mengambillah setiap suku itu darinya itu jalan. Wa dakhalu fihi, maka masuklah mereka itu ke dalamnya. Faqalu li Musa, maka mereka berkata untuk Nabi Musa, inna ba'dana la yara sahibahu, sesungguhnya sebagian kami tidak melihat sahabatnya. Fadaraba Musa asahu 'alal bahri, maka memukullah Nabi Musa itu dengan tongkatnya atas lautan. Fasara bainat turki manafis.
maka menjadi apa nih? Menjadi Setiap jalan itu ada jendelanya. Ini laut kan ada banyu nih. Iya. Kawannya melihat kawannya dihiga. Kan terpisah-pisah 12 sila kawa. Kawannya melihat si Masya Ano aja. Nah, wakawa tuh apa ya? Kawa tuh kayak lubang Wakawa. apa? Coba cari. lubang Ya, kawa. faro'a ba'duhum sampai kayak itu fasilitasnya sudah bikin 12 jalan. Nah, Padahal kalau diperkirakan dulu tuh kisahnya tuh kan terbelah tuh ya terbelah ya loh. satu aja lah. Satu aja. Ada tafsir 12. Padahal 12 jalur. Sampai minta minum pun dikasih 12 mata air kan. Itu mereka. Nah ini makanya jar Allah tadi ingatlah. Ingatlah, kada perlu berdesak-desakan nih kamu satu jalannya kan mungkin berdesak-desakan kan. Nah, terus Faro'a ba'duhum ba'dan falamma wasala. Wa faro'a ba'duhum. Falamma wasala Fir'aun. Maka tatkala sampai Fir'aun syati al-bahri di tepi laut, iblis, dia melihat iblis waqifan berdiri. Ini wafiqan mencocoki, waqifan berdiri. Ini tergabung itu. Waqifan ya, fanahahu anid dukhul. Maka melaranglah siapa iblis akan Fir'aun anid dukhul daripada masuk ke laut. Jadi iblis itu iblis kan. Nah, dia tahu kacang mati Fir'aun menyanok. Jangan dia masuk. Nah, faja'a Jibril ala hajaratin. Maka datanglah Jibril di atas batu. Berada di atas batu. Faqad dama Fir'aun, maka majulah Fir'aun. Udah. Hajaratin itu apa? Bisa bermakna kuda. Kuda. Nah, cobalah. Hal hajaratin. Nah, kalimah hijr bikasilha hijrot. Jadi kalau batu kan hajar. Kali ini hijrotin itu tustakdamu fil lughat Arabiyah lidalala ala unsal khail, kuda betina. Itu. Jadi kalaunya hujurah kamar, kalaunya hijrah kuda betina, kalaunya batu hajarah. Nah, itu perlu tuh dikasih. Berarti anulah. Hijrah lah. Oh, berarti hijrah lah. Kuda betina. Terus ala hijrotin lah itulah di atas kuda betina. Fataqaddama Fir'aun. Maka majulah Fir'aun. Wa huwa ala fahl itu kuda jantan. Oh yang tadi itu Jibril kuda betina naiknya, Fir'aun naik kuda jantan. Terus kata biaha warasu Fir'aun. Maka mengikutilah akan kuda hijrah dari itu kudanya Fir'aun. Ngarannya jantan kan melihat kuda betina. Dipancing oleh itu tadi. Dipancing. Padahal Fir'aun itu sudah ada penasihat kan. Ada sudah penasihatnya iblis jangan masuk dia. Tapi kudanya menyusor karena kan birahi ngelihat. Nah, itu ceritanya. Iya. Jibril datang nih. Iya. Set iblis mensupport Fir'aun loh. Jibril pun mensupport Nabi Musa. Terus lama dakhala Fir'aun al-bahra, maka tatkala Fir'aun memasuki laut, soha Mikail bihim. Berteriaklah malaikat Mikail dengan mereka itu min khalfihi, dari belakang mereka. Wa huwa ala farasin. Nah, dan dia berada di atas kuda. Huwanya kembali ke Mikail. Mikail tadi, farasin. Faqala. Ya. Alhiqu akhirakum bi awwalikum. Ayo nang taruh di umpatin nang di awal. Makasih gitulah. Nah, karena nang bukannya melihat Fir'aun masuk, umpatin. Seakan-akan seruan komando tadi. Iya. Terus? Itu berarti dari Mikail terdengar itu kayak bukan pasukan dia yang menyambut. Jadi ada teriakan tadi, umpatin nang di belakang, umpatin nang di muka. Nang di belakang Fir'aun kan melihat Fir'aun masuk aja. Masuk ya. Nang di belakang umpati juga. Tahu pada Fir'aun. Pada Fir'aun kuda nang mana? Kudanya nang. Nah, itu Allah telah memberikan hendak mengazab tuh ada jalannya tuh dah. Falamma dakhalul bahra, maka tatkala mereka memasuki laut, walam yabqa wahidun minhum, dan tidak tersisa satupun dari mereka. Iltatomal bahru. Saling menampar. Makanya alat untuk tampar. Orang nampar air. Nah, laut tuh saling bertamparan. Atas mereka wa gharaqahum, dan menenggelamkan mereka ajma'in semuanya. Wa kana baina tarafail bahri, dan adalah di antara dua sisi laut itu arba'atu farasikh, 4 parsah.
Coba cari bang, 1 parsak berapa kilo? 1 parsak. Nah, jadi jarak laut nang satu ke situ ini tuh 4 parsak. 1 parsak berapa? 1 parsak disepakati sekitar 3 mil atau sekitar 5 sampai 6 kilometer. Nah, kalikan berapa? 4. 4. Anggap 6 kali 4. Oh, nang tadi lah. 24 pal. Lautnya tuh yang diseberangi bebuhan Nabi Musa. 24 pal. Nah, terus Wa huwa bahrul kulzum. Apa nih? Bahrul nama tempatnya Laut Oh, Kulzum. Tarafun Yaitu minal salah bahri Fars. satu sisi daripada Laut Paris. Persia. Wakila Wakila dan dikatakan kana dzalikal yaum yauma asyura. Oh, ini tadi. ada Asyura. Ya. Yaitu hadisnya sahih itu kan. Nah, 10 hari kan. Fasama Musa alaihi salam, maka berpuasalah Nabi Musa alaihi salam dalikal yaum Yauma hari syukran lillah. ada syukur kepada Allah Ta'ala. Nah, itu pas benar kisah Nabi kisah Nabi Musa alaihissalam. Unjul Batista. Ini kita lanjut. Nah, lanjut di situ kitab